Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat hati, segenap jiwa, sepenuh akal budi, dan segala kuatmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu ringkasannya. Terus, kalau sudah belajar begitu, lalu kita juga mencari rencana Allah untuk hidup kita. Gitu. Jadi, nah, ini tidak gampang. Tapi itu yang prinsipnya dulu dijalanin. Jangan belum apa saya mau mencari rencana Allah atau itu. Itu nanti Tuhan memimpin langkah demi langkah. Nah, Om, dalam mencari rencana Allah itu, Om, apakah berarti kita harus berdoa mencari kehendak Allah kalau memang ada hal yang dilarang sama Tuhan tadi oleh hukum Tuhan? Apakah kita harus berdoa mencari kehendak Allah itu, Om, rencana Allah itu? Tentu saja, itu kan sudah satu kerinduan, kita mau melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu kalau menurut surat Roma 12 itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu. Nah, itu apa kita diproses dulu, baru nanti kalau kita sudah belajar taat, yang itu ya hukum-hukum itu atau hukum kasih, dan yang kita ngerti gitu ya, kita jalani. Nanti langkah demi langkah Tuhan akan menunjukkan nanti ke depannya itu, supaya kita bagaimana menjadi saksi Tuhan. Nah, itu rencana Tuhan itu ya bisa macam-macam. Bisa jadi hamba Tuhan, bisa juga profesi yang biasa. Tetapi jadi saksi Tuhan. Gitu. Nah, apakah di pemerintahan, apa di luar pemerintahan, apakah bisnis, apakah kerja biasa, apakah di tingkat atas, apa di tingkat menengah, apa di tingkat bawah, itu semuanya yang sesuai. Gitu. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tapi meskipun misalnya di tingkat bawah, Tuhan janji akan memelihara kita juga. Kan Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Nah, itu nanti Tuhan akan menyatakan. Ya, nah, saya dulu terlalu memikirkan saya ini terlalu berlebihan gitu ya. Oh, saya pikir saya menjadi ini itu. Tetapi Tuhan pimpinnya tuh ya sederhana-sederhana begitu. Baru sekarang saya ngerti. Jadi itulah kapasitas saya. Itu kapasitas saya segini. Tapi saya mau dipakai oleh Tuhan. Biar di lapis bawah nggak apa-apa. Kadang-kadang ketemu sama orang lapis atas, ya hanya sekedar aja gitu. Tapi ya itu bukan kehendak saya untuk mau bagaimana gitu, terkenal atau gimana. Itu terkenal atau tidak terkenal tidak menjadi masalah. Yang penting itu berkenan pada Allah. Apakah di lapis bawah, apa di menengah, atau di lapis atas. Pelan-pelan, langkah demi langkah. Ini ada yang menarik, Om. Om pernah ajarkan tentang berdoa mencari kehendak Allah ini. Kan kalau mencari kehendak Allah itu kalau sudah dilarang oleh hukum Tuhan, ya udah kita nggak harus berdoa lagi. Hal yang sudah jelas dilarang oleh Tuhan tidak perlu lagi ditanyakan. Ini contoh yang Om kasih lucu, Om. Bolehkah saya bercerai supaya saya bisa menikah lagi dengan orang lain? Nah, itu, Om. Oh, no. Ya, itu ya. Jadi itu namanya orang yang apa namanya suka gimana ya? Pembenaran ya. Bukan saja pembenaran, tahu nggak? Karena hidup di dunia ini ya begitu banyak pencobaannya ya. Begitu banyak godaannya gitu. Nah, makanya itu kita tuh step by step belajarlah hukum-hukum Tuhan itu ya. Nah, itu tidak akan dirubah oleh Tuhan. Nah, memang ada kekecualian, misalnya membunuh. Ada tentara tuh di Amerika ya, di Facebook nanya katanya, tapi saya sudah jadi veteran katanya. Apakah saya jadi tentara itu salah katanya? Saya jawab ya di dalam Facebook itu. Saya bilang itu kalau memang panggilan Tuhan, itu malah diperlukan bagi negara, bagi rakyat itu, itu pelayanan. Saya bilang, bagaimana dengan membunuh? Nah, kalau jadi tentara membunuhnya bukan karena kebencian, itu kan bukan karena dendam, tapi ini untuk membela negara, gitu. Termasuk jadi polisi juga, jangan disalah gunakan kekuasaannya gitu. Ya, nah jadi itu hukum-hukum Tuhan itu untuk secara pribadi. Nah, ada itu satu itu filsuf ya,
dia mengejek agama Kristen itu nggak bisa dipakai, katanya Mesnya jangan menghakimi. Nah, katanya kita jadi apa, orang Kristen tidak bisa jadi hakim katanya. Nah, itu kepentingan umum, tapi dalam hidup sehari-hari kita jangan menghakimi. Kita ngerti nggak? Kita ini di dalam hidup sehari-hari itu hamba Tuhan juga nggak boleh menghakimi. Gitu ya, hamba Tuhan aja nggak boleh menghakimi, apalagi orang Kristen biasa. Itu untuk hidup sehari-hari. Gitu. Tapi kalau pengadilan, kejaksaan, kepolisian, tentara, itu untuk kepentingan umum, dan itu tergantung panggilan Tuhan, kita mau ditempatkan di mana, gitu. Jadi kalau sudah jelas hukum-hukum Tuhan nggak boleh dilanggar, kecuali itu tadi karena untuk kepentingan umum, hakim menjatuhkan hukuman mati misalnya ya, itu untuk kepentingan umum. Gitu, atau jaksa menuntut hukuman mati, ya cuman harus hati-hati karena kalau udah mati nggak bisa hidup lagi. Jadi ada negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati. Cuman itu untuk kepentingan umum, gitu ya. Nah, terus itu soal menikah, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, gitu. Jadi waktu sebelum menikah itu harus yakin ini adalah jodoh yang diberikan oleh Tuhan, terima. Itu tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Gitu. Nah, itu harus yakin. Nah, untuk bisa saling mengerti itu ada yang paling cepat 5 tahun, ada yang butuh 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup belum bisa betul-betul memahami pasangan hidup. Jadi jangan sampai baru setahun 2 tahun menikah atau 5 tahun menikah, ini nggak cocok, kita cerai aja. Nah, yang salah, tunjuklah dirimu sendiri dulu, gitu. Iya. Terus lihat tuh, kayaknya ada perempuan lain tuh lebih baik, lebih kalem, lebih kaya. Nah, itu Tuhan sudah atur masing-masing. Ya, makanya hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesama manusia, punya istrinya, hambanya, dan sebagainya. Itu jangan banding-banding istri sendiri dengan istri orang, suami sendiri dengan suami orang, jangan banding-banding. Gitu. Jadi lahir baru harus betul-betul hidup sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Memang yang sempurna kita nggak ada, tapi tujuannya jadi sempurna. Gitu. Oh, ternyata memang kata Om juga dulu kalau mau udah lahir baru, jadi manusia baru itu harus bertobat setiap hari ya Om. Setiap saat kata Om gitu. Ya, istilahnya, cuman kalau setiap saat kan orang kadang-kadang sibuk. Lupa. Jadi malam lah introspeksi. Ya. Jadi itu apa yang namanya bertobat itu tidak bisa dipisahkan dari orang yang mengalami lahir baru. Jadi kita tuh tinggalkan dosa, kita berbalik kepada Allah. Kan dia bertobat kan berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa. Untuk itu perlu anugerah setiap hari, kekuatan, dan itu tadi firman Tuhan, doa, persekutuan dengan sesama orang beriman, terus ada kerinduan untuk menjadi saksi, bersaksi. Saya aja dulu waktu udah mengalami kasih Allah ya, keselamatan, saya tuh pengennya tuh berteriak di jalan, kamu harus tahu ada juru selamat umat manusia, itu Mesias yang dijanjikan. Dulu tuh pengennya begitu, cuman kan bisa ditangkap orang, bisa dilempar. Gitu. Jadi ada keinginan untuk jadi saksi. Nah, terus tentu saja kita juga ingin terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, jadi betul-betul mantap lah, kuat. Nah, itu penting. Banyak orang Kristen hanya baru tumbuh sedikit sudah berhenti. Itu. Ya, saya rasakan itu Om dulu, Om sebagai saksinya. Saya juga merasakan jatuh bangun sebagai orang Kristen dan pingin jadi manusia baru betul-betul dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan, saya terus diperbaharui sama Tuhan sampai saat ini. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi itu ada yang bertumbuh dalam iman supaya jangan goncang, jangan mudah goyah. Ada bertumbuh dalam kasih. Nah, ini yang dibilang menjadi seperti Yesus, itu bertumbuh dalam kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Cuman ini kasih ini banyak yang masih bontot tuh, jadi kayak kerdil ya. Orang Kristen kok
nggak ada kasih gitu ya, sama Tuhan sama Tuhan nggak ada kasih. Nah ini kerdil, ini memalukan. Nanti waktu mungkin lahir baru sudah dibawa dah ke surga, tapi di sana baru tahu siapa yang masih masih kekanak-kanakan, siapa yang sudah bertumbuh rohaninya. Kita akan kaget. Kadang-kadang orang yang kita tidak kenal melayani di pedalaman kali, tapi penuh dengan kasih, itu dapat kemuliaan. Penuh dengan kerendahan hati, itu dapat kemuliaan. Penuh dengan ketulusan, itu dapat kemuliaan. Gitu. Sekarang kita melihatnya secara manusia, oh ini hebat, oh ini hebat. Ya kita makanya menganggap orang lain lebih bagus lah. Kita anggap orang lain lebih gimana gitu ya, lebih dari kita gitu kan. Rasul Paulus saja gitu. Orang yang hebat kayak dia, saya ini paling hina katanya dibanding dengan para rasul. Itu kan. Nah, kita juga harus belajar tahu kelemahan-kelemahan kita. Ini anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan kita, yang mengangkat kita ya dari lumpur dosa, dari ketidakbergunaan. Nah, diangkat gitu. Ada lagi bertumbuh dalam pengharapan. Untuk betul-betul kita sampai ke surga itu. Maka dibilang aku mempertahankan iman sampai terakhir. Gitu ya. Itu karena pengharapan. Pengharapan ketemu sama Tuhan Yesus. Ada lagi bertumbuh dalam pengertian-pengertian. Tapi pengertian-pengertian ini tidak seperti yang dibayangkan orang. Akhirnya, saya ngerti banyak, akhirnya jadi sombong. Saya lebih tahu dari kamu. Nggak boleh begitu. Kenapa? Siapa yang mengenal Allah, itu Tuhan Allah akan memberikan pelajaran dikit demi sedikit. Mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus, mengenal Alkitab, itu sedikit-sedikit. Dan tidak ada yang memonopoli. Saya yang paling banyak, saya paling tahu, nggak bisa. Nah itu yang bilang pengetahuan itu bisa membuat orang sombong. Tapi pengenalan akan Allah akan membuat jadi rendah hati. Betul. Jadi dari lahir sampai proses jadi dewasa itu ternyata kan nggak mudah ya Om. Pasti ada mudah. Ininya gitu, gangguan-gangguan. Maka itu Tuhan Yesus bilang, pertama kabarkan Injil, tapi habis itu jadikanlah segala bangsa itu muridku. Nah, cuma di dalam hal ini gereja banyak lalai, pemuridan. Banyak gereja yang mengabaikan sih. Saya mengalami sih gitu. Waktu ya akhirnya saya hanya fokus pada Tuhan saja. Tuhan Yesus yang mengutus saya, bukan gereja yang mengutus saya. Saya terus mengabarkan Injil, sukacita gitu. Cuman ya lebih bagus lagi kalau betul-betul ada pembinaan yang terarah, terencana gitu ya. Gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi tidak melalui penderitaan yang nggak perlu. Kita ini seringkali kan karena kita kurang terbina, jadi Tuhan punya cara lewat banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak kegagalan, itu ya banyak kekecewaan. Tapi anugerah Tuhan menolong kita, mengangkat kita lagi. Gitu. Dalam proses lahir menjadi dewasa rohani, manusia baru, nanti ada persoalan-persoalan rohani ya Om ya, yang yang mewarnai kehidupannya. Terus kita juga butuh sumber kekuatan rohani. Nanti itu kita bahas Om. Iya, betul. Ya, jadi itu belum lagi itu tentang yang belum jarang dibahas, kedewasaan kepribadian, kedewasaan mental. Itu juga mungkin nanti perlu kita bahas. Iya Om, betul Om. Karena banyak sekali Om orang ya yang seperti Om bilang itu betul sekali, cuma 50%, 50% saja orang Kristen sekarang itu nggak dewasa. Cuman kitanya jangan lalu setiap gereja 50-50, ada yang di atas 50%, ada yang di bawah 50% gitu. Jadi ini kan global ya Om. Om kan membicarakan global. Ini global. Global gitu kan. Jadi sekarang ini kita banyak tertipu dah. Orang ini kok wah ini pasti ke surga. Belum tentu juga kalau belum ada bukti, kan dari buah-buahnya. Iya, betul Om. Betul. Dari buah-buahnya. Karena Om juga bilang bahwa kalau kita itu bertumbuh dalam sifat-sifat seperti Kristus, semakin maju dalam kerendahan hati, lemah lembut, ya sesuai dengan buah-buah rohnya. Gitu Om. Iya, betul. Keprihatinan sih, makanya ketika Tuhan tanamkan ini untuk pelayanan online seperti ini itu
waktu Om juga kasih semangat saya untuk bikin ini. Ya ini Om tujuannya supaya orang-orang Kristen yang lahir barunya masih ragu gitu, di dalam proses kedewasaan rohaninya masih ragu, mereka bisa terberkati gitu. Walaupun kita bukan yang paling benar. Ya, jadi itu pertama ya, bahwa kalau kita sudah mengalami kasih Kristus lalu kita meresponi mengalami kelahiran baru, meskipun kita jauh dari sempurna, itu Tuhan akan angkat kita ke surga. Cuman jadi kemuliaannya yang tidak sampai maksimal. Nah, tapi juga kita orang Kristen jangan sampai kaget kalau melihat ada pendeta-pendeta punya nama besar tapi ternyata berbuat yang memalukan. Jangan kaget, jangan lalu kalau gitu saya nggak mau jadi Kristen. Kita sudah mengalami kasih Allah, ya nggak, kita tidak melihat manusia. Jangan lihat manusianya. Itu selalu diingatkan sama Om sama saya. Fokus sama Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesusnya saja. Gitu. Jadi dengan gitu kita jadi kuat kan Om. Tidak hanya sekedar lahir baru aja kata Om, tapi menjadi betul-betul kuat sambil dari mulai makan susu sampai makan roti ya Om, sampai makanan keras kata firman. Iya, betul. Jadi kita ini apa namanya? Itu tadi, jadi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna, cuman dinilai oleh Tuhan itu tadi pertumbuhannya, imannya, kasihnya, pengharapannya, kerendahan hatinya, ketulusannya, kesuciannya, buah-buahnya lah gitu ya. Apakah dia jadi berkat dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Yang sempurna enggak ada. Iya betul. Semoga makanya kita tidak boleh menghakimi itu begitu. Iya. Malahan kita selalu bukan saling menghakimi, saling mendoakan, saling mendukung. Itu sikap saya begitu. Hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan saya doakan gitu ya, supaya yang lemah dikuatkan, supaya yang sudah salah jalan dikembalikan gitu. Saya doanya gitu. Tuhan, gembalakanlah hamba-hambamu, anak-anakmu dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan, tapi juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan saling menggembalakan, tidak saling menghakimi. Iya. Gitu. Jangan saling menjatuhkan ya Om. Jangan saling menjatuhkan, itu nggak boleh. Iya. Itu jelas. Gitu. Iya. Baik Om, kalau mungkin masih ada yang bisa disampaikan, bagaimana tentang kelahiran baru dan menjadi manusia baru, silakan Om. Jadi ini berita tentang keharusan lahir baru kalau ingin ke surga, memang harus dikumandangkan, dijelaskan. Jangan bilang percaya Yesus masuk surga, ada buktinya enggak, gitu kan? Yaitu kelahiran baru, bukan kesempurnaan. Lahir baru ada buah-buahnya, gitu. Yang penting-pentingnya. Terus juga itu kalau sudah lahir baru itu ingat jangan berani melanggar hukum-hukum Tuhan. Terus jangan kecewa terhadap orang Kristen atau pelayan-pelayan Tuhan kalau mereka berbuat yang tidak sesuai, itu mungkin mereka belum lahir baru, gitu ya. Lalu itu tadi harus semua banyak koreksi untuk bisa bertumbuh. Terus ada lagi hati-hati ya, akhir zaman ini banyak godaan, banyak ada karena kasih sudah mulai tawar katanya ya. Sekarang ini aduh di mana-mana orang gampang jadi sadis, emosional ya. Terus banyak juga orang menuruti nafsu. Ini gara-gara internet juga itu pornografi. Jadi banyak rumah tangga jadi hancur, gitu ya. Bertahanlah itu di dalam kebenaran Tuhan. Jangan ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Jadi berpegang kepada firman Tuhan. Nah, itu harus diaplikasikan. Iman harus diaplikasikan setiap hari. Kasih harus diaplikasikan setiap hari. Pengharapan harus diaplikasikan setiap hari, gitu ya. Nah, sama itu. Jadi kita bersandarlah pada Rohul Kudus itu tadi. Nah, itu untuk menguatkan iman, kasih, pengharapan itu. Bukan untuk hal yang spektakuler apa gitu, bukan. Bukan berarti saya tidak percaya mujizat. Saya yakin Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya ya. Cuman yang Tuhan mau itu tadi, orang diselamatkan, lahir baru, tinggalkan dosa, lalu ada bukti-buktinya dan menjadi berkat. Gitu. Terima kasih Om untuk berkatnya yang sudah diberikan. Kiranya
semua yang menonton ini mulai paham bahwa sekedar lahir baru tidak sekedar lahir baru, tapi harus belajar menjadi dewasa seperti yang Om sudah jelaskan tadi. Doakan juga ini masa-masa Natal ini. Iya. Ini kasih Allah itu ya. Iya. Gitu, dan supaya meresponi sampai mengalami lahir baru. Jangan hanya sekedar apa Natalan gitu ya. Iya Om. Oh iya Om, jadi sedikit lagi nih Om. Walaupun sudah closing statement sebetulnya. Waktu Om bilang tadi tanggal, nah ini juga kita ingatin lagi ya Om, kepada penonton jangan berdebat tentang tanggal Natal. Iya. Waktu saya dulu sama Om, saya kan nanya sama Om dulu, saya ingat sekali. Om, kenapa sih tanggal 25? Natalnya kenapa harus tanggal 25? Om jawab, kamu Natalnya setiap hari aja, kata Om gitu dulu. Kan Natal harus terus-terusan ya Om. Ya, Tuhan Yesus lahirnya di hati kita ya, bukan di balungan lagi. Iya. Di hati kita. Iya itu Om. Terus ada lagi yang tentang pertobatan ya itu Om. Waktu masih dalam proses dari lahir baru itu saya baru tumbuh jadi mau dewasa rohani. Ya ini sekedar sharing sama pemirsa aja nih. Sebelum ditutup doa sama Om. Saya dulu pernah marah ya Om. Pernah marah karena kok gini jadi orang Kristen. Terus kok kenapa saya dihakimi sama seseorang? Kamu tuh bertobat sampai saya mengeluh sama Om. Terus kata Om bilang, jawab dia, kamu bertobat setiap hari, setiap waktu gitu. Proses ya Om, dari lahir baru menjadi dewasa dan sama. Saya juga sekarang masih terus pingin belajar dan pingin seperti yang Om impikan. Tuhan Yesus datang, saya masih seperti ini diangkat. Amin. Rela dibentuk. Iya. Sebagai bejana. Iya Om. Dan saya tidak pernah mengeluh dengan apa yang saya terima dari Tuhan. Saya percaya di balik yang Tuhan berikan atau Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu yang lebih indah dari Tuhan untuk saya dan keluarga. Ya, itu jadi orang Kristen harus betul-betul meresponi ya Tuhan Yesusnya supaya masuk betul-betul di dalam hati dan hidupnya itu, mengalami kelahiran baru. Jadi jangan hanya Kristen-Kristenan gitu. Dan bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bertahan gitu. Mari para pemirsa kita berdoa lagi. Oh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang dari surga menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga menyediakan tempat. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami yang sudah percaya Engkau kuatkan, Engkau dewasakan, dan biarlah kami ada kerelaan untuk bertumbuh, terus bertumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan, dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga bagi keluarga kami yang belum mengalami keselamatan lahir baru, kiranya Engkau berkenan menyatakan anugerah-Mu, menyatakan diri-Mu, menyatakan anugerah keselamatanmu supaya keluarga kami juga dan juga mereka yang Kau tentukan untuk diselamatkan, yang sudah berkali-kali mendengarkan Injil atau melalui siaran ini, kiranya kasih Tuhan juga menjamah supaya betul-betul mereka mengalami keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus dan tidak akan meninggalkan Engkau walau mengalami apapun. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami dan keluarga kami di dalam tangan anugerah dan kuasa-Mu, masukkan ke dalam rencana-Mu yang terindah. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Baiklah para pemirsa Alpetra Ministry, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Om untuk penjelasan wawasannya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Om dan keluarga tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati semua. Memberkati semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.